kalau saya secara personal melihat bahwa justru problem utama demokrasi di Indonesia pasca 1998 atau sejak era reformasi adalah budaya politik. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya politik. Apa yang dimaksud dengan budaya politik? Apa saja tipe-tipe budaya politik? Dan bagaimana budaya politik di Indonesia? Nah, itu kira-kira 3 poin yang ingin saya kemukakan pada pertemuan kali ini ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi budaya politik. Nah, ada beberapa pengertian tentang budaya politik ini, artinya yang dilontarkan oleh para ilmuwan, tapi saya akan mengambil 2 saja ya dari di antara ilmuwan-ilmuwan tersebut. Yang pertama dari Gabriel Almond, ini yang paling populer, bahwa budaya politik secara umum dapat diartikan sebagai pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya sebagai sistem politik. Jadi ada 2 penekanan oleh Almond di dalam definisinya itu, yaitu pola tingkah laku dan orientasi. Jadi bagaimana tingkah laku atau perilaku individu dalam sebuah sistem politik, dalam sebuah negara, dan bagaimana orientasi mereka terhadap kehidupan politik di dalamnya. Nah, itulah yang merupakan budaya politik. Ya. Oke, yang kedua, saya kutip dari Larry Diamond yang menjelaskan bahwa budaya politik adalah seperangkat keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Nah, definisi ini lebih luas dari yang pertama. Jadi budaya politik itu bicara tentang keyakinan, bicara tentang sikap, nilai, ide, dan seterusnya. Nah, jadi budaya politik itu memang luas, karena budaya sendiri itu pengertiannya memang luas. Nah, dulu misalnya mungkin kalau di SMA atau di tempat manapun ya, bicara budaya atau belajar budaya kadang-kadang lebih penekanannya lebih pada yang sifatnya produk. Ya, jadi kalau kita bicara budaya, bicaranya tentang produk, kesenian, hasil karya manusia, dan lain sebagainya. Padahal bicara budaya itu kita juga bicara tentang pemikiran, tentang sikap, tentang perilaku. Jadi semuanya itu sebetulnya mencerminkan budaya. Ya. Nah, budaya politik juga demikian gitu ya, mencerminkan pemikiran, sikap, juga perilaku baik individu maupun masyarakat. Gitu ya. Itu pengertian budaya politik. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe budaya politik. Apa saja tipe budaya politik? Ini lagi-lagi oleh Almond. Saya mengutip Almond, Gabriel Almond ya. Nah, ada 3 budaya politik atau political culture ya. Yang pertama adalah budaya politik parokial atau parochial political culture. Nah, ciri dari parochial political culture ini adalah tingkat partisipasinya rendah. Nah, biasanya ini ada di masyarakat terpencil, masyarakat tradisional. Nah, kalau kita sering datang ke daerah-daerah terpencil, ke kampung, ke dusun gitu ya, umumnya mereka tidak begitu ingin berpartisipasi ya secara politik. Bahkan cenderung mereka tidak peduli, cenderung mengacuhkan saja tentang hal-hal yang berbau politik. Nah, ini parokial ya. Kemudian yang kedua adalah budaya politik kaula atau subject political culture. Nah, budaya politik kaula ini dibandingkan dengan parokial sudah relatif maju, baik dari segi sosial maupun ekonomi ya.
eh, ada diferensiasi, mulai ada perbedaan ekonomi, perbedaan sosial dan seterusnya ya. Kalau di parokial biasanya homogen. Tapi mereka juga masih bersifat pasif dalam partisipasi politik ya. Jadi lebih memperhatikan diri mereka sendiri gitu ya. Belum ingin berpartisipasi secara politik. Nah, ini biasanya ya. Ini saya selalu menggunakan kata biasanya untuk menunjukkan bahwa memang tidak mesti begitu ya. Biasanya yang model seperti ini itu adanya di masyarakat antara desa dan kota ya, atau mungkin kota pinggiran, suburban gitu ya. Nah, mereka lebih maju dari parokial tapi masih pasif ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya politik partisipan political culture. Nah, inilah budaya yang ditandai dengan kesadaran politiknya yang tinggi, kesadaran masyarakat di dalam masyarakat, kesadaran masyarakat dengan budaya politik partisipan itu sangat tinggi. Mereka punya kesadaran untuk ikut turut serta dalam proses-proses politik dan lain sebagainya. Nah, biasanya model atau tipe budaya politik partisipan itu ada di masyarakat perkotaan ya. Nah, umumnya masyarakat perkotaan lebih peka, lebih sadar mengenai politik dan hal-hal yang berkaitan dengannya ya. Nah, inilah tipe budaya politik menurut Gabriel Almond. Nah, biasanya kemudian orang ingin menjelaskan kalau gitu ini masyarakat ini masuknya di tipe yang mana. Nah, masyarakat itu masuknya di tipe yang mana. Nah, pembagian tadi, yang 3 tadi itu ya, memang sebenarnya tidak berlaku ketat seperti itu. Karena faktanya kadang-kadang atau malah seringkali terjadi percampuran. Misalnya antara parokial dan subject culture, artinya bahwa di masyarakat itu tidak murni parokial, tapi juga ada subjek, ada kaula. Atau tidak murni budaya politiknya kaula, subjek, tapi juga budaya politik partisipan. Atau juga bisa jadi ada parokial partisipan culture. Artinya bahwa 3 tipe ini sebetulnya hanya untuk menjelaskan kalau masyarakat kecenderungannya seperti ini, maka inilah tipenya. Kalau keberadaannya ya bisa jadi di sebuah tempat masyarakatnya menunjukkan hal yang berbeda gitu ya, atau campur tadi itu. Nah, demikian pula ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini masuk ke dalam tipe budaya politik yang mana? Akan sulit untuk memastikan karena ya pada faktanya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang luas itu juga sangat mencerminkan percampuran budaya politik tadi itu. Bisa jadi ada yang partisipan, ada yang parokial, ada yang subjek. Mungkin ada yang menilai yang partisipan dominan. Bisa jadi yang orang menilainya subjek yang lebih dominan di Indonesia itu. Budaya kaula lebih dominan. Kalau misalnya melihat begitu kuatnya primordialisme, patrimonialisme di kalangan politik Indonesia, mungkin orang beranggapan subject political culture di Indonesia itu sangat dominan. Meskipun sudah memasuki masa reformasi ya, atau pasca Orde Baru, bisa jadi. Nah, tergantung bagaimana atau di mana kita melihat dari masyarakat Indonesia tersebut. Yang jelas kita bisa menjelaskan kalau tipenya A, identitas atau karakternya seperti ini. Tipenya B, karakternya seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lebih fokus ke budaya politik di Indonesia. Ini analisis saya tentang budaya politik di Indonesia. Khususnya setelah kita memasuki era reformasi atau sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 98. Nah, kalau saya secara personal melihat bahwa justru problem utama demokrasi di Indonesia pasca 1998 atau sejak era reformasi adalah budaya politik.
Artinya budaya politik di Indonesia itu belum terbangun dengan baik. Kita berhasil memasuki masa reformasi atau dengan terhentinya era Orde Baru, kita berhasil masuk ke era reformasi dengan perubahan-perubahan misalnya pada konstitusi yang cukup radikal ya, dengan amandemen. Sampai sekarang kan ada 4 amandemen. Beberapa misalnya pembatasan jabatan presiden. Dulu selama terpilih dia akan terus-menerus menjadi presiden, sekarang hanya 2 periode berturut-turut. Atau misalnya struktur legislatif. Dulu ada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, tapi sekarang tidak ada. MPR, DPR adalah lembaga tinggi negara. Dulu MPR kita modelnya unikameral, 1 kamar. Sekarang 2 kamar. Ada DPR, ada DPD. Meskipun yang DPD belum power ya, belum punya power yang memadai. Lebih terlihat seperti hiasan, lebih terlihat seperti pelengkap lah, katakanlah begitu. Ada banyak perubahan-perubahan yang cukup besar ya dalam konteks konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi menurut saya ada hal yang justru belum terbangun dengan baik, yaitu budaya politik. Karena bagaimanapun proses reformasi di Indonesia sebetulnya kalau menurut saya dalam tanda petik itu terjadi secara mendadak, dalam pengertian dulu 97-98 sebetulnya banyak pihak yang tidak menyangka bahwa Presiden Soeharto akan mundur dari jabatannya sebagai presiden, karena dia kan baru saja terpilih untuk yang kesekian kalinya tahun 97. Dan waktu itu Pak Harmoko keliling Indonesia yang hasilnya adalah menurut dia bahwa masyarakat Indonesia masih menginginkan Pak Harto sebagai presiden, sehingga tidak cukup banyak orang yang menyangka, bahkan kalangan ilmuwan, 98 itu Pak Soeharto akan menyerahkan jabatan presidennya, akan mundur atau lengser ke Prabon dalam bahasa Presiden Soeharto. Akibatnya apa? Akibatnya begitu tiba-tiba sehingga proses peralihannya itu tidak disertai dengan budaya politik demokratis. Jadi ketika kita masuk ke reformasi minus budaya politik demokratis, maka banyak problem kemudian yang muncul. Ada banyak budaya politik kita yang seyogianya demokratis, tapi karena tidak terjadi sehingga sulit kemudian untuk membangun demokrasi yang baik. Contoh yang paling gampang begini, adalah pilkada lah. Kita ngambil contoh pilkada ya. Kenapa banyak sekali konflik dalam pemilu atau pilkada? Meskipun kalau sekarang sih mulai berkurang, tapi dulu kan sering kali terjadi konflik pasca pilkada. Nah, menurut saya itu salah satunya karena persoalan budaya politik. Salah satu budaya politik itu misalnya siap menang tetapi tidak siap kalah. Karena faktanya seringkali kandidat-kandidat yang kalah dalam pemilu bukan hanya tidak mengakui kemenangan lawan dengan menuduh curang dan seterusnya, tapi kadang-kadang juga membiarkan para pendukungnya melakukan aksi massa. Padahal mekanismenya sudah ada, yaitu melalui mekanisme hukum, gugatan ke pengadilan dan seterusnya. Nah, tapi seringkali membiarkan aksi massa terjadi, kemudian itu akan dibalas oleh aksi massa dari lawannya, sehingga terjadilah bentrokan. Nah, bentrokan background semacam itu kan karena budaya politik yang belum demokratis. Di Amerika misalnya, yang kalah, calon presiden yang kalah itu akan segera mengucapkan selamat, bahkan memberikan pidato kekalahan, ya kecuali Trump kemarin ya. Tapi yang lain-lain begitu, setiap kali dia kalah, meskipun belum resmi diumumkan ya, masih dalam proses, tapi udah jelas nilainya kalah, dia segera
mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato kekalahan. Nah, di kita belum ada tuh tradisi budaya seperti itu, menyampaikan pidato kekalahan, menunjukkan kelegoan. Ya sekarang sih memang ada tanda-tanda yang menuju baik ya. Ada beberapa yang sudah segera mengucapkan selamat kepada yang terpilih gitu ya, meskipun hasil resminya belum. Dan banyak sekali budaya politik yang sebenarnya harusnya tidak ada di masa reformasi ini, tapi tetap masih menonjol. Ya antara lain, selain masalah yang ini, yang masalah siap menang tidak siap kalah, juga primordialisme, ya patrimonialisme, sampai sekarang masih sangat dominan. Akibatnya apa? Pilihan-pilihan politik seringkali ya didasarkan pada unsur primordialisme, bukan pada unsur ketepatan orang, kelayakan orang sesuai dengan jabatannya. Nah ini sebetulnya problem-problem budaya politik menurut saya. Ya tentu hal seperti ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di banyak tempat sering terjadi. Oke teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.